Untuk pertemuan 9 saya ya. Oke, saya izin share screen. Saya pakai PPT dari Bu Diah Ayu. Karena baru kali ini saya diberikan bagian untuk kuliah swamedikasi. Biasanya kan cuma dikasih teori saja. Oke, materi hari ini tentang swamedikasi pada demam dan nyeri. Jadi nanti untuk praktikumnya menyesuaikan teori. Oke, untuk teori swamedikasi di pertemuan pertama sudah di-spill ya. Jadi nanti kita ulas pintas. Di sini nanti kita paparkan tentang pengertian, tingkat kejadian swamedikasi untuk demam dan nyeri. Jadi nanti ada pengertiannya, patofisiologi, farmakologi untuk terapinya, dan non-farmakologi. Seperti kalau kalian kemarin waktu praktikum ya, semua akan disampaikan. Oke, swamedikasi merupakan atau ditujukan untuk mengobati segala keluhan dengan obat-obatan yang dapat dibeli bebas di apotek atau di toko obat dengan inisiatif atau kesadaran diri sendiri tanpa nasihat dari dokter ya. Jadi swamedikasi itu kan bentuk pengobatan mandiri ya. Jadi pasien mengeluhkan penyakit sesuatu, dia pergi sendiri ke apotek atau ke toko obat. Nah, penyakitnya harus digarisbawahi ya, penyakitnya itu penyakit yang ringan, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, ya, mah, seperti itu. Jadi tidak ada inisiatif atau pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Jadi dia langsung mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat-obatan di apotek atau toko obat. Kemudian obat yang bisa dibuat atau digunakan untuk swamedikasi digarisbawahi juga obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Selain itu tidak boleh digunakan atau dipakai untuk swamedikasi. Kemudian ada yang masih bingung tentang antibiotik. Ada antibiotik yang boleh diberikan waktu swamedikasi. Itu antibiotik pada atau dalam sediaan khusus seperti salep krim itu boleh digunakan ya. Jadi tidak boleh kita berikan antibiotik yang sediaan oral tablet. Sediaan krim, kemudian yang di sediaan tetes mata atau di tetes telinga itu ya, ada antibiotik itu boleh diberikan. Kemudian tingkat kejadian swamedikasi, di sini ada grafik peningkatan penduduk Indonesia ya. Jadi tiap tahun itu swamedikasi semakin bertambah. Mengapa? Ya, kenapa? Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi karena nanti ada kejadian medication error. Jadi penyebab tingginya tingkat swamedikasi merupakan perkembangan teknologi informasi via internet ya, karena ada informasi di website atau mungkin di televisi. Ya, kan ada banyak iklan itu ya, khususnya untuk mengiklankan obat-obat bebas dan bebas terbatas. Alasan lain, semakin mahalnya biaya pengobatan ke dokter ya. Karena kalau ke dokter paling enggak kan, dokter umum biasanya berapa? Sekali periksa 50.000 ya. Ya paling mengeluhkan badannya demam, badannya pegel-pegel, nggak enak, nyeri, batuk pilek. Ya, datang ke dokter sudah habis 50.000 sendiri. Padahal kalau kita swamedikasi sendiri langsung ke apotek 50.000 itu sudah dapat obat ya. Karena mahalnya biaya pengobatan ke dokter. Kemudian tidak cukupnya waktu yang dimiliki untuk berobat dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan. Karena sibuk pengen buru-buru, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, langsung belok aja ke apotek beli obat.
Oke, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang obat bebas dan penggunaannya. Walaupun masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengobatan secara bebas, ya. Masalah yang sering terjadi pada praktek medikasi ini dosisnya yang berlebihan. Jadi pasiennya atau penggunanya kita itu memakai dosisnya itu berlebihan, nggak sesuai takaran. Seharusnya kan di situ ada aturan pakai ya di kemasan, jadi harus dipatuhi. Kemudian durasi pemakaiannya seharusnya cuma 3 kali sehari dipakai lebih dari 3 kali sehari karena pengen dan cepat-cepat sembuh ya. Nah, di situ ada yang interaksi obat, mungkin pasiennya juga punya riwayat pengobatan ya, riwayat penyakit, kemudian ditambah dengan obat yang baru dibeli, itu ada interaksi diminum bersamaan, pasiennya nggak tahu kan ya. Oke, jadi itu bisa menyebabkan medication error. Nah, itu keterbatasan jika pengetahuan masyarakat tentang obatnya itu kurang. Kemudian, karena medikasi yang tidak rasional, ya, kerasionalannya masih kurang kan karena dia membeli obat sendiri, di apotek hanya dijelaskan cara penggunaannya. Jadi tidak rasionalnya itu tidak tepat diagnosa, tidak tepat obat ya, tepat indikasi dan tepat dosis. Ini menyebabkan resistensi terhadap bakteri yang meningkatkan morbiditas ya. Biasanya penggunaan antibiotik yang tidak patuh. Oke, informasi obat. Di kemasan kan sudah tertampil semua ya, khasiatnya untuk apa, kontraindikasinya ke pasien yang gimana, ya efek sampingnya itu apa, cara pakainya gimana, diminum setelah makan, atau sesudah makan, atau sebelum ya, dioleskan, disemprot, atau gimana, dosis. Kemudian waktu pemakaiannya kapan? Sehari 3 kali setelah makan atau sehari 2 kali setelah makan atau sebelum makan ya. Lama penggunaan. Lama penggunaan kalau penyakit demam nyeri kan prorenata ya hanya pada saat dibutuhkan saja bila demam atau bila nyeri. Kalau demamnya sudah turun, nyerinya sudah menghilang, itu bisa dihentikan, tidak harus dihabiskan sampai habis. Itu lama penggunaan, beda seperti antibiotik harus dihabiskan. Hal yang harus diperhatikan jika minum obat. Kemudian hal yang harus diperhatikan jika lupa minum obat. Ya, kalau yang ini biasanya pada pil KB ya, gimana caranya atau kondisi gimana jika lupa meminum tablet pil KB. Kemudian cara menyimpan obat, penyimpannya di mana? Ada yang di kulkas, ada yang di suhu kamar. Kalau yang di kulkas, sediaan-sediaan seperti ovula, kemudian suppositoria, ya, kemudian apa? Ada insulin ya, insulin yang baru dibeli atau insulin yang belum dibuka kemasannya. Itu di kulkas. Tapi kalau sudah dibuka kemasannya, tidak boleh dikembalikan di kulkas. Bisa disimpan di suhu kamar. Kemudian, cara memperlakukan obat sisa. Pakai kembali ya. Obat sisa tidak boleh dikasihkan ke tetangganya. Tetangganya, aku pusing. Oh iya, aku masih punya obat di rumah. Nah, itu kan nanti tidak sama keluhan yang dialami pasien atau tetangga kalian dengan kalian. Obat sisa seperti mungkin sediaan sirup, ya, sediaan sirup, kemudian salep, apalagi yang kemasan dibuka. Itu kan ada BUD-nya ya. Jadi kalau sisa, tolong segera dihancurkan atau dibuang. Jadi kalau sediaan sirup, silakan dibuang di wastafel ya, dilarutkan di air, kemudian dibuang ke wastafel. Sedangkan sediaan yang
tablet seperti itu bisa dihancurkan, ditumbuk halus, baru dilarutkan, dibuang di saluran air. Jangan dibuang masih utuh, takutnya nanti di tempat sampah ditemu orang dipakai, digunakan, diminum ya. Kemudian cara membedakan yang masih baik dan rusak. Jadi harus diperhatikan kondisinya. Perubahan biasanya kita disediaan atau kemasan. Kalau kemasannya sudah jelek, sudah peot, sudah apa, ada retak gitu, jangan dipakai. Atau pada tabletnya berubah warna, tabletnya berwarna ada bintik-bintiknya, kemudian menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, itu kan berarti sediaannya sudah nggak baik, rusak. Jangan digunakan. Jadi harus bisa membedakan. Kemudian terapi yang non-farmakologi. Penanganan demam, terapi non-farmakologinya istirahat yang cukup. Kemudian banyak minum air putih. Kemudian usahakan makan seperti biasa meskipun nafsu makan berkurang. Tetap dikasih makan ya meskipun badannya demam. Kemudian jangan lupa temperatur ya. Cek suhu badan setiap 4 jam. Kemudian boleh ditambahkan kompres air hangat kalau di rumah nggak punya seperti baby fever, cold fever gitu ya. Boleh kalian rekomendasikan pasiennya untuk memberikan kompres demam. Kemudian jika suhunya lebih dari 38, segera hubungi dokter terutama pada anak-anak karena bisa menyebabkan kejang pada anak. Oke, ini untuk non farmakologinya. Jadi nanti waktu praktikumnya tolong disampaikan ke pasiennya atau kalian tuliskan di lembar terapi yang non farmakologi ya, yang KIE non farmakologi. Jadi istirahat cukup, minum air yang banyak, air putih, kemudian usahakan makan, kalau boleh ditambahkan multivitamin ya, karena nafsu makannya berkurang bisa tambahkan multivitamin, mungkin dari buah-buahan ya, yang mengandung vitamin C. Kemudian temperatur jangan lupa ditanyakan juga pada saat asesmen awal, kemudian farmakologinya juga tetap disampaikan untuk cek suhu sudah turun atau belum setelah pemakaian obatnya. Kemudian ditambah kompres. Oke, demam. Demam itu tidak merupakan suatu penyakit ya, tapi dia di sana itu sebagai gejala. Jadi kalau suhu tubuh normal kita kan di bawah 38 ya, maksimal 38. Kalau di atas 38 itu berarti ada warning tubuh kalian itu memberikan respon, ada sesuatu. Mungkin ada inflamasi atau ada kondisi lain. Biasanya kan dibarengi dengan kegiatan atau adanya flu, adanya batuknya. Di situ ada respon. Jadi demam itu merupakan fenomena yang paling umum dari suatu penyakit ya, terutama inflamasi. Jadi di tubuh kalian itu terdapat inflamasi. Nah, ini suhunya 36 sampai 37,5, maksimal 38. Kalau di atasnya sudah dikatakan demam. Jadi nanti waktu asesmen ke pasien, tolong ditanyakan apakah sudah di temperatur. Biasanya kan lupa ya, karena pasiennya kan buru-buru datang. Kemudian kalian tanya, ada yang bisa dibantu? Saya mau mencari obat demam, gitu. Langsung kalian kasih aja paracetamol, gitu kan. Tapi kalian lupa untuk menanyakan apakah benar-benar pasiennya itu demam atau cuma hangat, ya. Jadi ditanyakan apakah sudah di temperatur atau belum.
Oke, ini tadi demam merupakan fenomena paling umum dari penyakit ya, terutama inflamasi. Demam dianggap atau disebabkan oleh pelepasan pirogen endogen dari makrofag dan kemungkinan dari eosinofil yang diaktifasi oleh fagosit, endotoksin, kompleks imun, dan produk lain. Pirogen ini merupakan substansi dari penghasil demam ya. Dia bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk meningkatkan titik pengatur termostat. Oke, untuk etiologi demamnya, definisi infeksi. Demam yang disebabkan oleh masuknya patogen, misalnya kuman, bakteri, viral, atau virus, atau binatang kecil lainnya ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan demam. Demam infeksi paling sering terjadi dan diderita oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri, kuman, atau virus dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, melalui makanan, udara, atau persetubuhan tubuh. Kemudian, demam tidak karena infeksi. Nah, demam yang bukan disebabkan oleh masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Demam non-infeksi jarang terjadi dan diderita oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demam ini timbul karena adanya kelainan pada tubuh yang dibawa sejak lahir dan tidak ditangani dengan baik. Penyebab non-infeksi ini seperti dehidrasi pada anak-anak, lansia, adanya alergi, kondisi stres, dan adanya kondisi trauma. Oke, patofisiologinya demam di sini penting ya diperhatikan. Jadi peninggian suhu tubuh ini terjadi akibat peningkatan set point. Kemudian infeksi bakteri menimbulkan demam karena endotoksin bakteri merangsang sel PMN untuk membuat pirogen endogen, yaitu interleukin 1, interleukin 6, atau tumor nekrosis faktor. Kemudian pirogen endogen ini bekerja di hipothalamus dengan bantuan enzim siklooksinase membentuk prostaglandin. Selanjutnya, prostaglandin meningkatkan sel poin di hipotalamus. Selain itu, pelepasan pirogen endogen diikuti oleh pelepasan kriogens atau antipiretik endogen yang ikut memodulasi peningkatan suhu tubuh yang pecah yang untuk mencegah peningkatan suhu tubuh pada tingkat yang dapat mengancam jiwa. Ini tadi patofisiologi dari demam ya. Diawali adanya suatu infeksi. Oke, ini kondisinya. Nanti kalau endotel hipotalamusnya tinggi, ini bisa pasiennya menggigil ya. Oke, untuk siklooksinasenya ini diberikan paracetamol untuk meningkatkan prostaglandin. Kenapa kita bisa demam ya? Jadi naiknya suhu tubuh itu karena adanya denyut jantung dan metabolismenya meningkat. Kemudian bisa menyebabkan badan menjadi menggigil ya, karena ototnya sangat berkontraksi kuat. Kemudian aliran darah ke kulit juga menurun sehingga kulit akan terlihat pucat dan kering. Oke, karena adanya kuman-kuman tadi ya yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia akan melepaskan pirogen ke aliran darah. Kemudian sel kekebalan tubuh juga akan melepaskan pirogen sebagai sinyal untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Jadi di dalam tubuh kalian tuh sudah dilengkapi ya dengan
begitu hebatnya. Jadi mereka akan merespon jika ada zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh kalian. Kemudian pirogen akan mengaliri ke otak dan hipotalamus menginstruksikan untuk meningkatkan suhu tubuh. Jadi karena ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kalian, jadi akan memberikan sinyal ke otak untuk memberikan atau memberikan mandat ya ke tubuh kita untuk memberikan warning. Jadi suhu tubuh kita akan meningkat atau akan naik. Oke, untuk tata laksana demamnya non-farmakologi tadi ya, diberikan cairan dalam jumlah yang banyak. Jadi diminta pasiennya untuk minum air yang banyak karena aliran oksigen ke darah, ke kulit itu menurun. Jadi nanti kulitnya akan keriput. Jadi butuh air. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian tidak memberikan penderita itu pakaian-pakaian yang tebal, yang panas. Biasanya kan kalau apa namanya demam menggigil gitu dikasih selimut malahan ya, nggak boleh seharusnya. Jadi dihindarkan pakaian-pakaian atau selimut yang tebal. Jadi kita pakai pakaian yang tipis. Memakai satu lapis pakaian, jadi pakaiannya yang nyaman aja. Kemudian memberikan kompres ya tadi diberikan mungkin bisa diberikan baby fever, cool fever seperti itu. Kalau nggak punya bisa kompres pakai air hangat di rumah, pakai lap ya, pakai kain. Kemudian suhu tubuhnya jangan lupa dicek di temperatur. Oke, kemudian dikasih informasi ke pasiennya jika setelah penggunaan obat suhu tubuhnya tidak kunjung turun atau masih tetap, disarankan untuk ke dokter. Ini jika panas melebihi 39 ya, tidak bisa turun dengan obat karena nanti akan menyebabkan pasiennya kolaps ya. Jadi nanti bisa step kalau pada anak kejang. Kemudian demam jika dalam 2 hari juga tidak turun. Demam disertai gejala lain seperti muncul ruam pada kulit, bentol-bentol, kemerahan, kemudian disertai sakit pada tenggorokan atau diare yang terlalu sering. Harus direkomendasikan pergi ke dokter. Kemudian ini nyeri. Untuk nyeri ada skala-skalanya ya, paling sakit sendiri atau nyerinya tingkat tinggi severe itu di skala 10. Kalau dalam kondisi sehat skalanya 0. Ini bisa digambarkan dengan senyum ya. Kalau sangat sakit ya senyumnya akan sangat kurang, tidak bersenyum karena merasakan sakit. Oke, jadi nyerinya karena pada kondisi pasien itu untuk respon nyerinya itu berbeda-beda ya. Ada pasien yang dia meskipun nyerinya itu hebat, tapi dia tetap merasakan nyerinya itu sedang. Pada kondisi tertentu ada pasiennya yang nyerinya ringan, dia malah merasakan itu sudah merasakan nyeri yang hebat. Jadi kondisi nyeri ini disimpulkan ini setiap pasien itu berbeda. Ada no symptom, mild symptom, moderate, sama severe. Oke, definisinya dari nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial. Ini pengalaman nyerinya yang sifatnya subjektif ya. Dan toleransi nyerinya tadi saya sampaikan itu berbeda-beda. Jadi tiap orang itu skala nyerinya pasti berbeda-beda untuk toleransi. Ada yang kuat nahan nyeri, ada yang nyeri sedikit saja dia sudah sudah bingung, sudah merasakan nyeri yang sangat hebat.
Isyarat tubuh ini mengalami kerusakan jaringan. Mungkin karena ada benturan ya, kemudian habis jatuh, mungkin ada jaringan-jaringan yang pasti rusak, ada apa namanya odem di situ. Kemudian ada inflamasi, kemudian ada kelainan yang berat yang lain. Oke, klasifikasi berdasarkan durasi atau terjadinya nyeri, nyeri akut dan kronis. Nyeri akut ini merupakan nyeri yang mereda setelah dilakukan intervensi dan penyembuhan. Jadi segera setelah diberikan terapi, dia skala nyerinya sudah turun. Awitan nyeri akut biasanya mendadak dan berkaitan dengan masalah spesifik yang memicu individu untuk segera bertindak menghilangkan nyeri. Nyeri berlangsung singkat, kurang dari 6 bulan. Jadi masih nyeri ringan ya. Dan menghilangkan dan akan menghilang apabila faktor internal dan eksternal yang merangsang reseptor nyeri itu dihilangkan. Durasi nyeri akut berkaitan dengan faktor penyebabnya dan umumnya dapat diperkirakan. Jadi nyerinya masih nyeri ringan, mungkin habis jatuh atau kebentur sesuatu atau habis ketimpuk benda tumpul ya. Itu ada jaringan yang rusak menyebabkan nyeri. Sedangkan yang kronis ini berlangsung menerus selama 6 bulan atau lebih. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan dan diperkirakan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera fisik. Ini menunjukkan masalah baru, nyeri ini sering mempengaruhi semua aspek kehidupan, menimbulkan distres, kegalauan emosi, mengganggu fungsi fisik dan sosial. Misalnya nyeri kronis ini nyeri seperti habis operasi itu ya. Itu kan nyerinya sangat hebat sekali. Untuk meredakan nyerinya membutuhkan waktu yang lama, patah tulang seperti itu. Kemudian untuk faktor fisiologi nyeri, di sini pasti ada tranduksi ya, ada konduksi. Tranduksi ini merupakan proses perubahan dari stimulus nyeri menjadi potensial aksi oleh nosiseptor. Jadi di ujung saraf bebas. Kemudian proses berjalannya impuls aferen ini melalui serabut A6 dan C ke radikal posterior dan medula. Jadi ini konduksi ya, dia menghantarkan impuls. Kemudian di otak ada persepsi, ini proses pengolahan impuls aferen. Ini di dalam otak. Kemudian pada medulasi, ini impuls aferen dari otak akan disalurkan ke medula spinal untuk inhibisi nyeri. Kemudian ada kondisi transmisi di situ merupakan proses pengiriman impuls dari neuron kedua untuk disampaikan ke talamus, kemudian ke korteks somatosensorik. Jadi akan ditimbulkan nanti kondisi nyeri. Oke, untuk contoh penyakit yang disertai nyeri. Pusing ya. Keluhan paling umum nyeri itu pusing. Klasifikasinya intrakranial Headache seperti tumor, abses, hematoma, infeksi serius yang tidak bisa diobati dengan suatu medikasi. Kalau infeksi itu kan sudah tergolong penyakit yang tidak ringan ya. Jadi kalau sudah terjadi infeksi perlu pergi ke pelayanan kesehatan. Kemudian extracranial headache seperti migrain.
muskulat. Ini nyeri kepala, mungkin karena spasme otot leher atau kulit kepala. Sinus, nyeri kepala karena adanya penyakit sinusitis, rinitis, influenza. Kemudian ada neuralgia. Ini karena gangguan saraf berupa rasa nyeri yang kadang datang tiba-tiba seperti rasa tertusuk. Penyebabnya belum diketahui ya, karena penyakit atau gangguan saraf. Kemudian ada mialgia. Ini nyerinya karena gangguan pada otot. Setelah mengangkat atau mengeluarkan tenaga berat yang banyak, adanya kontraksi otot ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah habis angkat-angkat kemudian ototnya cedera ya. Ini yang dinamakan nyeri pada gangguan disebabkan pada adanya gangguan di otot mialgia. Kemudian artagia. Artagia ini inflamasi yang memberikan respon pada membran sinovial. Ini terjadi pada pasien RA. Jadi ada inflamasi kronis pada membran sinovial. Kemudian ada osteoartritis atau disebut OA. Ini kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Kemudian ada nyeri head, nyeri yang timbul menjelang atau menyertai pada saat haid yang disebabkan oleh kram di rahim. Obat-obat yang digunakan paracetamol, ibuprofen, acetosal, asam mefenamat, natrium diklofenat, piroxicam, dan metampron. Oke, untuk paracetamol, indikasinya untuk menurunkan demam, mengurangi nyeri. Nyerinya ini bukan sebagai antiinflamasi, tetapi nyerinya ini dipakai untuk kondisi menurunkan demam. Kemudian sediaannya ada tablet. Satu tabletnya dosisnya 500 mg. Kemudian sirup. Satu sendok tehnya mengandung 120 mg paracetamol. Kemudian sediaan drop. 1 milinya mengandung 100 mg paracetamol. Efek samping bisa menyebabkan hipersensitivitas, kelainan darah, atau bisa kerusakan hati jika digunakan dalam dosis yang lebih dan dalam kondisi jangka waktu yang lama. Karena untuk paracetamol atau antipiretik, analgesik ini kan digunakan hanya jika diperlukan ya, tidak boleh dipakai terus-menerus. Jika kondisinya sudah tidak demam, tidak nyeri, maka bisa dihentikan. Kemudian hal yang harus diperhatikan, dosis harus tepat. Sebaiknya diminum setelah makan. Hindari penggunaan campuran obat demam lain, jadi satu aja. Hindari penggunaan bersama dengan alkohol. Pada wanita hamil ini relatif aman. Dosisnya 2-3 kali, maksimalnya 4 gram. Untuk anak-anak 4-6 kali sehari, 10 mg per kilogram berat badan untuk seharinya. Jadi nanti bisa dikonversi dengan berat badan pasien, si berat badan anak. Untuk kontraindikasi penderita gangguan fungsi hati dan penderita yang alergi
dengan paracetamol. Jadi nanti waktu sudah medikasi tolong ditanyakan ke pasiennya apakah pasiennya alergi terhadap paracetamol atau tidak. Oke, untuk ibuprofen indikasinya untuk menekan rasa nyeri ya. Obatnya disediakan ada dua, ada yang dosisnya 200 mg dan ada yang 400 mg. Yang di pasaran 200 sama 400. Yang 400 ini termasuk dalam UWA kedua. Nanti tolong dicek untuk daftar obat wajib apoteknya ya. Oke, dosisnya satu tablet jika pakai 200, 2 sampai 4 kali sehari ya, diminum setelah makan. Kalau anak-anak bisa seperempat atau bisa dipakai atau diberikan sediaan sirup untuk mempermudah. Kalau anak kan mungkin minum tablet masih ini ya, masih belum bisa. Jadi bisa diberikan sediaan sirup. Di pasaran sudah ada sediaan sirup untuk ibuprofen. Mereknya ada banyak. Kemudian efek samping terjadi ruam, alergi, mual, muntah, gangguan pencernaan, gangguan fungsi hati. Di sini ada gangguan pencernaan ya. Jadi diminta untuk diminum setelah makan. Kontraindikasi adanya tukak lambung. Nggak boleh ya, alergi. Wanita hamil. Jadi nanti ditanyakan waktu asesmen pasiennya itu hamil atau tidak. Kalau kalian tidak tanyakan, maka pasien atau Bu dosen nanti tidak akan memberikan clue kalau pasien tersebut hamil. Jadi nanti kalau pasiennya perempuan, usianya sudah bisa dikatakan sudah menikah ya, ditanyakan Pak kondisinya hamil atau tidak. Oke, untuk asetosal atau aspirin, indikasinya bisa untuk menurunkan demam sebagai analgetik dan bisa sebagai antiinflamasi. Kontraindikasinya wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita hamilnya trimester ketiga. Kemudian sediaannya satu tabletnya dosis 500 mg. Efek sampingnya iritasi pada mukosa lambung, alergi kulit, tinnitus, dan sindrom Raynaud. Ini juga harus setelah makan ya, karena efek sampingnya ada iritasi pada gastrointestinal. Dosis rendah 40 mg ini dapat menghambat agregasi trombosit untuk mencegah stroke. Kalau untuk dosis nyerinya ini 500 mg. Jadi nanti jangan disalah kaprahkan kalau kalian di lapangan ya. Kenapa ini dosisnya asetosa pasien ini diberikan kok 40 mg ya? Kenapa kok enggak 500? Nah, ini harus dibedakan. Kalau dosis rendah ini fungsinya untuk menghambat agregasi trombosit ya pada pasien-pasien stroke. Kalau dosisnya yang 500 ini digunakan atau ditujukan sebagai analgetik. Oke, kemudian samifenamat. Ini indikasinya untuk analgesik dan dia bisa memberikan respon pada antiinflamasi juga. Jadi bisa untuk analgesik dan antiinflamasi. Dosisnya satu tabletnya 500 mg, ada yang 250 mg juga. Kemudian efek samping gangguan saluran cerna, tinnitus, ruam, dan bisa mengantuk. Kontraindikasinya tukak saluran cerna, radang lambung, gangguan ginjal, gangguan hati, dan pasien asma. Kemudian ada metampiron.
Metampiron diindikasikan untuk sakit kepala, pusing, demam, dan kondisi disminor. Satu tabletnya dosisnya 500. Efek samping gangguan darah, iritasi lambung, pruritus, tremor, dan mual. Kontraindikasi, alergi, dan pendarahan. Jadi nanti itu ditanyakan pasiennya memiliki alergi atau tidak. Kemudian ini sediaan yang krim, gel, topikal ya. Natrium diklofenak dan piroxicam. Indikasi pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Dosisnya 1-2%. Itu yang Voltaren Emulgel. Kemudian ada Skanden. Ini untuk pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi OA dan RA. Dosisnya 0,5%, lebih rendah. Oke, ini logaritma dari terapi. Jadi di sini untuk skala nyerinya tadi sudah digambarkan ya, ada skala 1-4 itu masih mild, kemudian moderate 5-7, kemudian severe ini yang sangat tinggi ya, 8-10. Kemudian jika masing-masing nanti iya gitu ya. Kalau yang mild bisa diberikan obat yang namanya acetaminophen atau NSAID yang lain. Kemudian yang moderate ini bisa dikombinasi acetaminophen dengan NSAID. Kalau yang sudah severe, ini perlu pemberian lebih ya. Ini harus penanganan dari tenaga kesehatan untuk memberikan NSAID atau analgesik yang memiliki respon yang lebih tinggi kalau diberikan tablet acetaminophen sama golongan SID seperti asam mefenamate itu masih belum bisa memberikan penurunan skala nyeri yang signifikan. Jadi perlu diberikan yang lebih tinggi dosisnya. Oke, ini contoh. Indah, 25 tahun, datang ke apotek mengatakan saat ini sedang menstruasi hari kedua dan merasakan nyeri hebat pada perut bagian bawah sehingga mengganggu aktivitasnya. Setiap menstruasi, pasien merasakan nyeri pada perut bagian bawah tetapi tidak mengganggu aktivitasnya dan akan mereda apabila diberikan kompres air hangat dan pasien istirahat. Oke, Mbak Dewinda bisa respon saya? Ya, Ibu. Iya, penyakit apa yang diderita pasien tersebut? Pasien mengalami eh, menstruasi yang nyeri hebat pada perut bagian bawahnya, Ibu. Menstruasi nyeri pada perut bagian bawah. Ada yang lain? Mbak Aisyah Elvia? Iya, Ibu.
Iya, Ibu itu apa? Iya, Ibu. Penyakit apa yang diderita pasien? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa? Balkis Oktalianti, Ibu. Ya, Balkis. Gimana, Balkis? Pasien mengalami dysmenorrhea atau sakit yang timbul pada saat menstruasi pada bawah perut. Mm-mm. Sudah? Ya, sudah, Ibu. Oke, Bilkis. Ini pertanyaannya penyakit apa yang diderita pasien gitu kan ya. Masuk pasiennya menderita menstruasi. Nyambung enggak? Enggak kan ya. Pasiennya itu nyeri haid, disminor ya. Sama seperti yang disampaikan Mbak Bilkis. Oke. Kemudian Mbak Anggita. Mbak Anggita, penyebabnya apa Mbak Anggita? Pertanyaan nomor dua, penyebab. Biasanya karena stres, Ibu. Stres? Masa stres? Terlalu Izin banyak menjawab ya. aktivitas. Terlalu banyak aktivitas? Ada yang bisa menjawab? Membantu temannya? Siapa? Mungkin Saya, Ibu. peningkatan prostaglandin, Bu. Saya ibu itu siapa? Balkis, Ibu. Iya, Balkis. Apa Balkis? Peningkatan seperti kata anak ke tadi, peningkatan prostaglandin pada endometrium saat menstruasi yang menyebabkan kontraksi uterus berlebihan, vasokonstriksi pembuluh darah, lalu penurunan aliran darah ke uterus, maka dapat menyebabkan nyeri. Oke, good. Oke, poin Balkis. Anake, poinmu direbus sama Balkis ya. Oke, sekarang Anake, pengobatannya apa Anake? Biasanya NSAID, Bu. NSAID yang apa? Bisa ibuprofen, asamefenamat, atau naproxen. Ibuprofen, asamefenamat, naproxen. Sudah dicek di apa namanya OWA, itu masuk OWA enggak ya? Apakah Ibu termasuk Ibu? Termasuk ya, asamefenamat, ibuprofen. Ibuprofennya yang dosis berapa yang masuk OWA? 200 sampai 400 Ibu. 200 sampai 400 masuk semua ya. Iya. Oke, bisa diberi NSID. Kemudian, oke, siapa ya? Davina. Davina, terapi non farmakologi Davina. Istirahat yang cukup bisa Ibu. Mm-mm. Terus, Olahraga ringan, hindari stres, Terus, pijat, pijat ringan bagian bawah perut yang sakit perlahan. terus. Dari saya sudah, Bu. Sudah, ada yang menambahkan? Izin kompres air hangat, Ibu. Gimana? Kompres air hangat. Ya, diberikan kompres. Ada sediaan kalau di apotek seperti iFree namanya. Itu seperti pads gitu, tinggal ditempel aja di perut. Kalau nggak beli itu bisa seperti kompres. Ada kan sediaan apa namanya ya? Kompres ada wadahnya itu loh, tinggal diisi air hangat. Debu.
namanya apa itu? Kompres hangat gitu ya. Ya itu bisa. Oke, ditambahkan kompres hangat ya. Setelah cukup kompres hangat. Kemudian KIE. KIE-nya Aulia. Aulia Dewi bisa respon Ibu? KI-nya KIE-nya apa? diberikan obat yang tadi ibuprofen dengan dosis 200 atau 400 mg. Mm-mm. 2 sampai 4 kali 1 hari setelah makan. Mm-mm. Kenapa kok setelah makan, Aulia? Karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan, Ibu. Gangguan pencernaan, gangguan gastrointestinal ya. Iya, Ibu. Gangguan gastrointestinal. Jadi nanti kalau nggak makan, minum obat akan merasakan sakit nyeri. Gangguan gastrointestinal. Oke, terus? Oke, Kemudian sudah. diberi Kenapa? kemudian diberi KIE non farmakologisnya juga, Ibu. Ya, terapi farmakologi dan non-farmakologi ya. Oke, sudah diberikan kompres air hangat. Istirahat. Oke, lanjut. Pak Ahmad, 45 tahun, tinggi 175, berat badan 75, tekanan darah 125/85, bekerja sebagai kontraktor. Datang ke apotek mengeluh sakit kepala sudah 2 hari, dan pada hari ketiga, pasien mengeluh sakit kepala disertai demam. Sakit berkurang pada saat istirahat. Jenis penyakitnya sakit kepala di bagian semua kepala. Kebiasaan sering makan junk food dan jarang berolahraga. Sedang menggunakan minum vitamin Enervonsi, riwayat pengobatan metformin, riwayat penyakit diabetes. Oke. Mbak Dinda, penyakit yang diderita pasien apa Mbak Dinda? Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Penyakit yang diderita pasien itu kan sudah minum metformin. Metformin merupakan obat dari diabetes mellitus. Kemudian beliau kan juga sebagai kontraktor. Nah, salah satu vitamin yang bisa dikonsumsi itu Enervonsi untuk meningkatkan tulangnya supaya lebih prima seperti itu. Mm-mm. Terus? Jadi penyakit pasien apa itu? Mungkin sakit kepala tegang itu. Sakit kepala tegang. Medisnya apa namanya? Tension tipe head apa ini, Bu? Head apa? Tension tipe head TTH. Ibu izin menjawab tension type headache atau TTH. Ya, siapa itu tadi? Balkis dan Dewinda, Ibu. Belkis dan Dewinda. Oke, kemudian penyebabnya. Penyebabnya siapa ini? Adel Cahyani. Penyebabnya karena ketegangan otot leher dan kepala karena stres pekerjaan. Kemudian kurang tidur dan kelelahan fisik. Pola makannya buruk karena sering makan junk food dan juga jarang berolahraga. Oke. Oke. Siapa ini tadi?
Delia nih Mas Ibu. Cahyani. Cahyani, Ya, Delia. Adelia Cahyani. Ya, Delia nih Mas. Oke, kemudian Anissa, Mbak Anissa Cakra. Pengobatannya apa Mbak Anissa? Untuk pengobatannya bisa dikasih parastamol sama ibuprofen, Bu. Paracetamol sama ibuprofen. Double kombinasi? Tidak, Bu. Dipilih saja salah satunya. Iya, kamu pilih siapa? Pilih saya apa pilih dia? Parastamol, Bu. Paracetamol. Kenapa pilih paracetamol? Karena lebih aman, Bu, menurut saya. Lebih aman. Yang lain pilih siapa? Izin menjawab Ibu Balkis Paracetamol, Atalianti, Ibu. lebih aman untuk pasien diabetes tidak mengganggu interaksi metformin. Bilkis ya, Bilkis. Oke, jadi paracetamol. Iya Ibu. Ya, Ibu. Iya Ibu. Oke, terus Amara. Iya, Amara, Ibu. ya pengobatan apa tadi? Non farmakologinya apa? Istirahat yang cukup, terus mengubah pola makan dari junk food mengubah ke yang lebih sehat seperti makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, Oke, terus meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga secara teratur. olahraganya apa? Bisa pelan-pelan berjalan kaki dulu, Bu. Oke, jalan kaki. Terus apa lagi? Terus lari-lari juga boleh. Terus apa lagi? Non farmakologi yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Oke, teman yang lain ada yang mau nambahi? Makan makanan yang sehat mungkin. Sudah tadi makan makanan sehat, sudah dikatakan Amara. Izin menambahkan, Heeh. bisa mengurangi makanan dengan kadar gula yang tinggi supaya selanjutnya pasien itu kadar gula darahnya bisa menjadi menurun. Seperti mengganti gula menggunakan diabetasol seperti itu. Oke, karena pasiennya sudah memiliki riwayat penyakit, bisa hidup sehat dengan rendah gula ya. Terus, ini pasiennya nyeri sama demam loh. Tadi minum air yang banyak, kemudian bisa pakai kompres ya. Terus temperatur suhunya nggak dicek temperatur suhu. Oke, wes ya, itu aja wes. Terus, Clara, 7 tahun, datang bersama ibunya mengeluh sakit gigi dan disertai demam sejak kemarin. Susah makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Gigi Clara ada yang berlubang dan tidak ditambal. Kebiasaan tidak dibiasakan sikat gigi sebelum tidur. Oke. Hmm. Berlian, berlian indah ada? Ya, Ibu ada Ya, penyakit apa yang diderita pasien? sakit gigi dan demam. Sakit gigi dan demam.
Oke, sakit gigi dan demam ya. Hmm. Dia, Iya, Ibu. ya, penyebabnya apa dia? Penyebabnya karena giginya ada yang berlubang dan tidak ditambal, terus ada kebiasaan tidak sikat gigi sebelum tidur. Jadi kemungkinan banyak makanan atau bakteri-bakteri yang masuk ke gigi yang berlubang itu, Bu. Karena jarang dibersihkan juga dan tidak ditambal giginya. Kemudian Amanda. Amanda, Amanda, Amanda. Amanda Maya ada? Amanda Mayang. Kok ada? Aku ditinggal rek nanti wonge. Amanda Mayang nggak ada. Asiba, Iya, Ibu. ya Asiba ada. Apa tadi? Pengobatan ya? Pengobatannya apa Asiba? Tuh Asiba hilang nih loh. Asiba? Iya, Ibu, sebentar. Iya, apa? Ya. Mana dia? Asiba kok menghilang? Terus tak ganti. Kasih paracetamol sirup, Ibu. Paracetamol sirup. Siapa ini tadi? Asiba ngomong itu. Dewinda. Devinda. Paracetamol sirup. Kenapa kok dikasih paracetamol sirup? Devinda. Untuk untuk analgesik dan antipiretik pada anak 7 tahun, Ibu, yang aman. Yang lain? Izin menambahkan, Ibu. Ya. Karena giginya berlubang, bisa dilakukan perawatan saluran akar atau PSA di dokter gigi, kemudian di dokter spesialis konservasi gigi. Kemudian untuk kebiasaan sehari-harinya bisa diganti dengan membiasakan sikat gigi di pagi dan di malam hari. Kemudian bisa menggunakan Listerine untuk berkumur-kumur di malam hari setelah menyikat gigi untuk menghilangkan bakteri atau patogen yang bisa menempel di giginya. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk demamnya bisa dikompres juga untuk terapi dan farmakologinya. Oke, sudah. Oke, Ibu, ya. tapi mungkin paracetamolnya hanya untuk meringankan keluhan sementaranya saja. Karena ini kasusnya demam dan gigi berlubang. Itu mungkin kita memberikan saran untuk dirujuk ke dokter untuk giginya. Oke, sudah ya. Oke, mengeluh sakit gigi dan disertai demam. Dikasih paracetamol, kata temennya. Boleh, karena paracetamol bisa untuk antipiretik dan analgesik. Dikasih ibuprofen juga bisa. Ibuprofen juga memiliki untuk analgesik ya. Ini karena demamnya, ini kan karena giginya sakit ya. Jadi kita kasih terapi yang di awal untuk diberikan ibuprofen bisa ini. Ibuprofen. Kemudian anaknya usianya 7 tahun. Ya, dikasih yang sediaan sirup. Kemudian non farmakologinya tadi boleh diberikan Listerin untuk kumur-kumur. Kemudian
dikasih untuk demamnya tadi bisa dikompres, boleh. Kemudian diberikan note saran untuk ke dokter ya, untuk memberikan penanganan pada giginya yang lubang. Karena untuk pemberian terapi farmakologi yang paracetamol atau ibuprofen itu kan hanya sementara. Jadi nanti next time-nya bisa diinformasikan ke dokter. Oke, sudah. Nah, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum ada. Belum Oke, ada, Ibu. belum ada. Jadi bisa dilanjut ke praktikum ya. Jadi nanti saya harap praktikumnya sudah lancar, nggak bingung lagi terapi obat yang diberikan apa, non farmakologinya apa. Non farmakologi banyak dilupakan sama teman-teman. Jadi nanti tolong ditambahkan ya terapi non farmakologinya. Kemudian apa namanya alternatif obatnya juga tolong diberikan alternatif obat. Kalau kalian milihnya paracetamol tablet, paracetamol sirup, mungkin bisa alternatif obat yang lain, bisa ibuprofen sirup, ya seperti Proris itu kan isinya ibuprofen. Jangan lupa ya, kalau alternatif itu isinya yang berbeda dari terapi yang di awal. Kalau terapi awal pilih paracetamol ya alternatifnya jangan ngasih Sanmol kan sama. Paracetamol berarti pilihan yang lain kasih ibuprofen. Kemudian jangan lupa verifikasi ulang ke pasien itu sangat lupa sekali. Kenapa lupa? Kalau ada yang bisa sudah mengerti Bu apa yang saya jelaskan sudah itu belum tentu pasiennya ngerti ya. Tolong digali lagi. Oh baik Bu, tolong tadi bisa disebutkan lagi untuk cara minumnya tadi berapa kali ya Bu sehari gitu ya. Disepil lagi ulang. Oke, semoga praktikumnya lancar. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima